Hola sobat koboi, ketemu lagi sama gua nih. Gimana kabar lu semua? Semoga sehat walafiat ya. Sobat Koboi, siapa yang tidak tahu Stephen Hawking? Ia adalah sang ilmuwan yang sangat jenius di kalangan ilmuwan dan akademisi modern. Nama mendiang Stephen Hawking sangat terkenal tentunya dengan segala gagasan dan pemikirannya. Ia dilahirkan pada 8 Januari 1942 dan meninggal dunia pada 14 Maret 2018. Tetap menelurkan sejumlah teori terkait alam semesta dan kosmologi. Hawking juga disebut-sebut sebagai Einstein di masa modern. Namun terlepas dari segala teori dan gagasan yang pernah ia kemukakan, ternyata Hawking juga merupakan sosok yang cukup kontroversial. Beberapa gagasan dan pernyataannya telah mengundang banyak perdebatan di kalangan ilmuwan. Inilah beberapa pernyataan kontroversial dari Stephen Hawking. Apa saja? Let's check this out. Nah, sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe channel kita, di-share juga ke akun sosial media lainnya seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. 1. Teori Big Bang. Dalam film The Theory of Everything mengisahkan kesulitan hidup Hawking muda yang diperankan oleh Eddie Redmayne. Kala itu Hawking harus berjuang dalam mengembangkan teori asal-muasal kehidupan di alam semesta. Di tengah keterbatasannya, ia mencetuskan teori Big Bang yang menyatakan bahwa alam semesta dimulai dari sebuah titik kecil yang kemudian berkembang besar. Hawking menyadari bahwa Big Bang seperti runtuhnya lubang hitam secara terbalik. Kini ide Hawking telah diterima secara luas, meskipun masih menuai perdebatan. Ia mempublikasikan teori temuannya ini bersama Roger Penrose pada tahun 1970 untuk menunjukkan bahwa relativitas umum seperti semesta pasti dimulai dari singularitas. Namun kemudian ia sadar jika lubang hitam tak akan mengecil, justru semakin membesar. 2. Teori gravitasi kuantum. Teori ini didasarkan pada teori relativitas umum yang dikemukakan oleh Albert Einstein di tahun 1959. Hawking mendapatkan gelar sarjananya di University of Oxford untuk menguji ide mengenai gravitasi kuantum. Ia juga menggabungkan teori yang dikembangkannya dengan hasil versi Jacob Bekenstein. Teori kuantum digunakan untuk menggambarkan hal-hal kecil yang tak terlihat, seperti atom dan partikel komponennya. Sementara relativitas umum digunakan untuk menggambarkan materi pada skala kosmik, bintang, dan galaksi. Dua teori ini terkesan saling paradoks, di mana teori relativitas umum mengasumsikan bahwa semesta itu harus dan berkelanjutan seperti lembaran kertas. Sementara teori kuantum mengasumsikan bahwa semesta dan segala isinya masih kasar pada skala terkecil, terbagi menjadi benjolan-benjolan tersendiri. Menurut teori kuantum, ruang angkasa yang diduga kosong sebenarnya jauh dari kekosongan. Hal itu karena semesta tidak bisa halus atau sama sekali kosong pada semua skala. Sebaliknya, ruang itu hidup dengan aktivitas. 3. Radiasi Hawking. Stephen Hawking pernah menggagas sebuah teori yang menyatakan bahwa lubang hitam dapat mengeluarkan radiasi akibat efek kuantum. Teori ini memang berbau kontroversial di kalangan ilmuwan. Pasalnya, sampai detik ini para ilmuwan masih belum mengetahui secara total tentang apa dan bagaimana lubang hitam itu. Teori yang dicetuskan Hawking pada 1974 ini menganggap bahwa black hole atau lubang hitam seharusnya memancarkan partikel subatom secara konstan, sampai suatu saat lubang hitam tersebut kehabisan energi dengan sendirinya. Jika suatu saat teknologi manusia telah dapat melihat dan meneliti lubang hitam secara detail, di saat itulah pula ilmuwan dapat memutuskan teori-teori mana saja yang dianggap valid sesuai dengan penemuan mereka. Jika memang lubang hitam memancarkan partikel kecil yaitu subatom radiasi Hawking, teori Hawking ini akan menggugurkan teori lainnya yang berkenaan dengan lubang hitam. Untuk saat ini, seperti teori radiasi Hawking hanya akan mengundang perdebatan ilmiah. 4. Dunia alien sesungguhnya. Apakah seorang cerdas seperti Stephen Hawking juga percaya dengan teori konspirasi? Entahlah. Ia pernah menyatakan bahwa peradaban alien jauh lebih maju dibanding dengan peradaban manusia di bumi. Bahkan Hawking memiliki prediksi tentang makhluk asing tersebut. Ya, diperkirakan alien akan datang ke bumi dan kemungkinan besar bukan untuk bertujuan pertemanan. Alien yang memiliki peradaban maju akan menjajah bumi karena memang itu tujuan mereka. Selain tidak bersahabat, alien akan menjadikan bumi dan segala isinya sebagai budak mereka. Tentunya gagasan Hawking ini banyak dibantah oleh ilmuwan-ilmuwan lainnya. Setidaknya jika memang harus terjadi kedatangan alien di masa yang akan datang, mungkin cara-cara damai lebih diinginkan oleh manusia. Sains tentu memandang pernyataan Hawking ini tidak secara mentah-mentah, artinya sains masih berada di zona netral. Bagaimanapun keberadaan aliens masih dianggap sebagai pseudosains karena tidak dapat dibuktikan secara empiris. Ya, itulah beberapa pernyataan dan gagasan dari ilmuwan besar bernama Stephen Hawking. Ternyata selain cerdas, Hawking juga penuh dengan kontroversi ya. Usaha Hawking dalam mempelajari ilmu pengetahuan telah membuka pintu baru penemuan yang ada sekarang, dan karena itu banyak orang yang terinspirasi karenanya.
Kira-kira akan ada orang yang baru sejenis Stephen Hawking nggak ya? Kita lihat nanti aja. Oke Sobat Koboi, semoga info yang gue kasih bermanfaat buat lu semua ya. Tetap setia di channel kita biar gak ketinggalan info-info up to date dan menarik lainnya. See you in the next video Sobat Koboi. Bye.